Teman-teman yang terkena asam lambung atau GIR atau bahasa medisnya anxiety, pasti di pikiran teman-teman itu mati, takut kematian, panik nggak menentu, gelisah tak menentu, takut keramaian. Ya, gejalanya ya emang seperti itu. Jadi, asam lambung ini versinya berbeda-beda teman-teman. Jadi, versi yang saya alami ini adalah GIR atau panik berlebihan. Gejalanya itu seperti takut keramaian, takut kematian, jantung berdebar-debar, nafas rasanya kurang panjang, perut terasa nggak enak, mual, dan ada seperti gas di tenggorokan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku hanya berbagi pengalaman tentang GIR dan anxiety atau panik yang sudah aku alami dari tahun 2014 Oktober sampai sekarang 2021 menuju 2022. Alhamdulillah masih belum sembuh teman-teman, tapi dalam tahap perobatan. Nah, jika teman-teman terkena GIR atau anxiety, karena setelah aku survei teman-teman, setelah aku konsul-konsul sama sesama teman yang terkena asam lambung itu beda-beda versinya teman-teman. Ada yang hanya di bagian perut. Nah, sementara yang aku alami sekarang ini GIR, naiknya gas ke kerongkongan teman-teman. Ini di tenggorokan. Apalagi kalau bangun tidur tuh sering tuh pahit. Nah, terus rasanya bergas. Pokoknya nggak enak. Nelan itu pun rasanya pahit. Nah, yang aku alami itu seperti itu teman-teman. Kalau untuk makan sih aku nggak ada terlalu pilih-pilih teman-teman. Apa yang mau aku makan, aku makan. Nah, yang sekarang yang jadi permasalahannya itu kalau di GIR-nya itu aku sih no problem teman-teman ya. Yang jadi masalah di aku itu adalah panik ini teman-teman, atau anxiety ini. Anxiety ini aku kenanya di 2014. 2014 itu kena satu kali, tiba-tiba aku kena serangan panik ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba tumbang, jantung berdebar-debar, duduk gitu. Lalu napas seperti kita udah nggak bernapas lagi. Nah, yang di hati kita itu hanya ngucap 2 kali syahadat, la ilaha illallah. Pokoknya itulah teman-teman ya. Kita tegak udah nggak bisa. Nah, di situ aku belum tahu kalau aku itu terkena penyakit panik, karena setelah kejadian itu dalam waktu 15 menit pulih seperti biasa lagi, seperti nggak ada terjadi apa-apa. Padahal di badan kita, di hati kita ini rasanya itu udah malam itu seperti kita udah mau meninggal teman-teman. Dia kumat lagi teman-teman. Di 2018 itulah sampai sekarang yang ada makin parah teman-teman. Maksudnya makin parah itu bukan kita tergeletak di lantai, tapi parahnya itu adalah panik kita ini semakin akut gitu maksudnya. Kalau dulu paling panik-panik sedikit hilang. Nah, sekarang paniknya itu jadi ketergantungan teman-teman, atau fobia itu jatuhnya. Nah, menurut aku di tahun 2018 itulah aku terkena serangan panik yang paling parah, separah-parahnya teman-teman. 3 kali terkena serangan panik, 3 kali langsung kejang-kejang teman. Bukan cuma tertidur aja, kejang-kejang, tak sadarkan diri. Yang kita rasakan tuh jantung kita ini mompa duduk seperti kita itu kena serangan jantung. Itulah yang aku alami di 2018. Oke, setelah kena kejang-kejang itu aku langsung bawa ke rumah sakit. Langsung aku ronsen jantung. Nggak apa-apa. Kenapa dok, kok aku seperti orang kena jantungan? Nggak apa-apa. Bawa ke ronsen paru, kata dokter nggak apa-apa. Lalu cuma dikasih obat. Oke, dikasih obat emang agak lah berkurang. Terus serangan panik itu datang terus setiap sore. Kadang bangun tidur, kita sedang tertidur, tiba-tiba terbangun, terbatuk dulu, tiba-tiba langsung lemas teman-teman. Udah nggak bisa bergerak lagi, langsung tumbang. Kita mau tegak tuh udah nggak bisa lagi, karena yaitu di otak kita itu udah
kita itu mau mati terus gitu aja. Nah, disinilah perubahan badan aku tuh terjadi di 2018 ya teman-teman. Di 2018 itu semua aktivitasku sudah diganggu oleh penyakit panik teman-teman. Panik, sebentar-bentar panik, nggak bisa hilang. Kita juga nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa karena ya paniknya itu tiba-tiba aja datangnya teman-teman. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Nah, yang aku heran itu kenapa asam lambung bisa lari ke panik gitu? Apa hubungannya gitu? Makanya aku heran di situ, teman-teman. Nah, jika teman-teman terkena serangan panik ini, segeralah obati kalau belum parah, teman-teman. Karena apa? Karena kalau parah seperti yang aku alami itu sangat menyiksa, teman-teman. Kenapa aku bilang menyiksa? Ya seperti itu. Fobia panik kita ini makin bertambah. Contohnya lah sekarang aku ini udah nggak bisa sendiri teman-teman, harus didampingi sama istri. Kalau istri pergi sebentar keluar beli sayur, nah itu panik aku tuh datang sebentar panik itu kan, keringat dingin. Nah tapi bisa kita lawan aja. Jadi cara melawannya itu gampang teman-teman, tarik aja napas panjang-panjang ini, buang pelan-pelan, lalu teman-teman bayangkan masa-masa indah pacaran atau teman-teman punya uang, teman-teman shopping. Nah, teman bayangkan itu. Terus jangan teman-teman nikmati panik ini di rumah. Teman-teman bisa keluar bersosialisasi ya, pokoknya itulah. Teman-teman bisa jalan-jalan ke teman-temannya atau kemana. Jangan dinikmati sendiri di rumah penyakit itu, karena penyakit itu nggak akan hilang kalau nggak teman-teman sendiri yang membuat hilang. Nah, alhamdulillah lah sekarang sudah agak mendingan panik aku yang aku alami teman-teman. Nggak seperti dulu. Seperti kalau dulu teman-teman, panik kejang-kejang, itu aja setiap hari. Semenjak aku menerapkan cara seperti itu, alhamdulillah bukan berarti sembuh. Jadi kita di sini sama-sama masih berjuang untuk sembuh. Gitu. Setidaknya kita itu udah terbiasa. Jadi kalau panik itu datang ya anggap aja seperti kita itu makan makanan kita sehari-hari gitu. Dan jangan lupa sambil berobat teman-teman ya. Aku juga sampai konsultasi loh ke psikolog. Jadi dari psikolog itu juga ada obat. Jadi obat ini obat racikan, dan sebelum diracik itu kan ada kwitansinya. Jadi di kwitansinya itu sempat aku baca, jadi nama obatnya ini Alganak 1 mg, dan ini obat tidurnya. Jadi karena aku tidak suka minum obat, jadi kalau keadaannya nggak urgen gitu mas, hanya panik-panik sedikit, itu insya Allah masih bisa dilawan dengan pikiran kita gitu. Jadi di pikiran kita itu kita sembuh, jangan diikutin gitu. Tapi bukan berarti aku nggak minum obat. Obat ini tetap aku minum kalau keadaannya itu urgen. Gitu, kalau urgen sekali gitu. Mungkin gara-gara aku jarang minum obat makanya nggak sembuh-sembuh. Gitu kan. Nah, jadi itulah seperti yang aku bilang teman-teman. Asam lambung itu nggak terlalu berbahaya bagi aku. Yang berbahaya itu justru ini, penyakit paniknya ini, panic attack kan orang, atau anxiety, nggak tau lah itu apa gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, tetaplah semangat, jangan menyerah, karena penyakit ini tidak berbahaya ya teman-teman kalau kita ambil positifnya aja. Ngapain kita takut mati, toh kita akan mati juga gitu. Jadi jika kita kena serangan panik seolah-olah kita ditakut-takuti mati, ya kita ikhlas aja teman-teman. Berarti kalau kita mati beneran berarti ajal kita udah sampai di situ gitu. Jadi kenapa kita ambil pusing gitu. Jadi itulah kira-kira penyakit yang aku alami teman-teman ya. Yang pertama itu kalau dia kumat ya sesak, napas seperti nggak sampai, jantung berdebar-debar, takut keramaian, terus nggak bisa sendiri, harus ditemani sama istri, kemana-mana harus berdua. Padahal dulunya ini aku ini hanya anak jalanan gitu, anak jalanan yang kadang tidur di kolong jembatan pun nggak masalah. Semenjak terkena penyakit ini sungguh merepotkan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur kena penyakit ini, segeralah
segeralah diobati, jangan sampai parah ya teman-teman. Jujur bagi aku penyakit aku ini udah parah teman-teman, karena aku udah ngalami sendiri gimana rasanya terkapar, tak bisa bergerak lagi, hanya bisa pasrah, hanya bisa ngucap 2 kali syahadat, hanya bisa bersalawat. Nah itu aja lah yang bisa kita ucapkan. Oke buat teman-teman, semangat dan jangan menyerah. Cukup sekianlah sharing-sharingan aku di penyakit yang aku alami. Jika teman-teman yang mau konsul atau mau bertukar pikiran, siapa tahu teman-teman ada yang benar-benar sembuh, aku juga pengen sembuh juga seperti kalian. Kita bisa saling edukasi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.